Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Vikandaru dengan NIM G00257172 dari kelompok B10 yang akan menjelaskan anatomi dari sistem kardiorespirasi pada blok 2.2. Untuk laporan yang pertama, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaan yang pertama, jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Dan pertanyaan yang kedua, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal saat lahir. Dan yang ketiga, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena di jantung. Yang pertama adalah fetal circulation. Sirkulasi fetal berbeda dari sirkulasi dewasa karena paru-paru belum berfungsi sehingga O2 didapatkan dari plasenta. Juga terdapat tigasan khusus yang tidak ada pada orang dewasa dan juga darah tidak perlu melewati paru-paru untuk mendapatkan oksigen atau teroksigenisasi. Kemudian juga ada beberapa struktur khusus di fetal. Yang pertama ada vena umbilicalis yang membawa darah kaya oksigen dari plasenta ke janin. Kemudian juga ada arteri umbilicalis yang membawa darah miskin oksigen dari janin kembali ke plasenta. Juga terdapat ductus venosus yaitu san yang menjadi bypass dengan hati yang membawa darah dari vena umbilicalis langsung ke vena cava inferior. Kemudian juga terdapat foramen oval yaitu lubang di antara septum jantung antara atrium kanan dan juga atrium kiri, sehingga darah dapat mengalir dari atrium kanan juga ke atrium kiri secara langsung. Kemudian juga ada ductus arteriosus yang menjadi penghubung antara arteri pulmonalis dan juga aorta. Kemudian di sini terdapat arah sirkulasi dari fetal secara skematis. Dapat kita lihat bahwa terdapat struktur-struktur yang tidak ada pada orang dewasa atau bayi yang sudah lahir. Yang pertama terdapat ductus venosus yang terdapat di hati yang menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior. Juga terdapat foramen oval di jantung yang menghubungkan atrium kanan dengan atrium kiri. Juga yang terakhir ada ductus arteriosus yang berada di jantung dan fungsinya untuk menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta. Kemudian saya akan menjelaskan tentang paten foramen oval. Paten foramen oval sendiri adalah kondisi di mana foramen oval gagal menutup setelah lahir. Foramen oval menjadi celah saat fetal dan tetap terbuka pada kehidupan postnatal. Jadi seharusnya saat lahir atau postnatal foramen oval itu menutup. Nah, bisa kita lihat di gambar sebelah kanan itu terdapat jantung yang normal. Di situ atrium sinistra menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan juga atrium dextra menerima darah yang miskin oksigen dari tubuh. Septum ini di antara atrium kanan dan juga atrium kiri terdapat septum yang tertutup sempurna sehingga tidak ada komunikasi antar atrium. Jika septum ini tidak tertutup dengan sempurna, maka akan ada kebocoran yang kita sebut dengan paten foramen oval. Dan di yang gambar kanan ini ada paten foramen oval, yaitu foramen ovalnya terbuka lebar meskipun setelah lahir dan juga darah bisa bocor dari atrium kanan ke atrium kiri. Nah, sehingga darah yang tidak teroksigenisasi ini bisa masuk ke sirkulasi sistemik. Dan mengapa paten foramen oval ini berbahaya? Karena yang tadi saya sebutkan, darah dari atrium kanan bisa masuk ke atrium kiri, sedangkan darah yang dibawa oleh atrium kanan itu miskin oksigen, sehingga akan masuk ke sirkulasi sistemik dan bisa mencapai otak, sehingga akan meningkatkan risiko untuk terjadinya stroke. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi dari arteri dan vena untuk jantung itu sendiri. Jantung itu tidak menggunakan darah yang
dia sebarkan. Untuk bisa menyebarkan darah ke seluruh tubuh, jantung itu juga memerlukan vaskularisasinya dengan sendiri dengan menggunakan percabangan dari aorta, terutama aorta ascendens. Yang pertama di sini pada fasies diafragmatika atau sisi bawah atau posterior jantung yang menghadap ke diafragma. Di sini dominan terlihat vena-vena jantung yang bermuara ke sinus coronarius. Bisa kita lihat yang pertama ada vena cardiaca magna, yaitu vena terbesar yang berada di jantung, berjalan di sulcus interventricularis anterior dan naik ke sulcus coronarius untuk mengalirkan darah dari ventrikel kiri dan kanan bagian anterior dan bermuara ke sinus coronarius. Kemudian terdapat vena obliqua atria sinistri, yaitu vena kecil yang berada di posterior atrium kiri. Kemudian vena cardiaca parva yang berjalan di sulcus coronarius sisi kanan yang mengalirkan darah dari atrium kanan dan ventrikel kanan. Kemudian ada vena interventricularis posterior yang berjalan di sulcus interventricularis posterior mengalirkan darah dari kedua ventrikel sisi posterior. Kemudian juga terdapat arteri yang berwarna merah, itu merupakan arteri dari ramus interventricularis posterior yang merupakan cabang dari arteri coronaria dextra dan berjalan di sulcus interventricularis posterior. Kemudian masih untuk vaskularisasi arteri dan vena di jantung, pada fasies sternocostalis atau sisi anterior atau depan jantung yang menghadap ke sternum dan costae. Di sini bisa kita lihat dengan jelas, yaitu ada arteri koronaria dan cabang-cabangnya. Yang pertama ada arteri koronaria dextra yang akan bercabang menjadi ramus marginalis dextra dan ramus interventricularis posterior yang akan memberikan suplai darah untuk atrium kanan, ventrikel kanan, SA node dan AV node, juga septum posterior. Yang kedua bisa juga kita lihat ada arteri koronaria sinistra yang akan bercabang menjadi ramus interventricularis anterior atau LAD yang berjalan di sulcus interventricularis anterior. Kemudian juga ada ramus circumflex yang melingkar di sulcus coronarius di sisi kiri yang mensuplai atrium kiri dan dinding lateral dan posterior ventrikel kiri. Kemudian juga ada beberapa vena yang bisa kita lihat, yaitu pertama ada vena marginalis dextra yang berjalan di tepi kanan jantung dan vena interventricularis anterior yang berjalan bersama LAD di depan, yang nantinya akan menjadi vena cardiaca magna. Nah, di sini bisa kita lihat secara skematis vaskularisasi dari jantung itu sendiri. Yang pertama dari percabangan dari aorta ascendens menjadi arteri koronaria dextra dan sinistra. Arteri koronaria dextra akan bercabang akan memvaskularisasi dari ramus nodus SA, kemudian menjadi ramus marginalis dextra dan juga PDA. Kemudian arteri koronaria sinistra akan bercabang menjadi LAD dan akan bercabang dari rami lateralis dan juga ramus circumflex. Selanjutnya, untuk laporan yang kedua, saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maksilaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Pertanyaan yang pertama, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Yang kedua, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara drainase masing-masing sinus. Dan yang ketiga, jelaskan mengapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sinus paranasal itu sendiri terlebih dahulu. Sinus paranasal ini merupakan sekelompok rongga yang berada di ruang kraniofacial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Sinus paranasal sendiri berisi udara dari bagian pernafasan rongga hidung ke dalam kranium.
yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, dan untuk melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, dan juga melembabkan serta menghantarkan udara inspirasi, dan juga berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Kemudian untuk sinus paranasal sendiri ada 4 sinus yang berbeda, yaitu yang pertama bisa kita lihat yaitu sinus frontalis yang posisi atau letaknya di atas orbita kanan dan juga kiri. Bisa kita lihat juga ada rongga yang berpasangan di tulang dahi dan dipisahkan oleh septum di tengah. Kemudian ada sinus maxillaris yang terletak di bawah orbita di os maxilla. Kemudian rongganya terbesar berada di kanan dan juga kiri satu pasang. Di dasar sinus ini terdekat dengan akar gigi. Kemudian ada sinus sphenoidalis yang terletak paling posterior dan inferior, berhubungan dengan sela turcica, tempat hipofisis di atasnya. Kemudian terdapat sinus ethmoidalis yang tampak di antara sinus frontal dan sphenoid. Selanjutnya ada pembagian dari meatus nasi. Meatus nasi sendiri adalah celah atau ruang di dalam rongga hidung yang terletak di bawah setiap kongka dan berfungsi sebagai jalur drainase dari sinus paranasalis dan saluran lakrimal. Di dinding lateral kavum nasi ini terdapat meatus nasi yang dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada meatus nasi superior yang berlokasi di bawah kongka nasalis superior dan tempat bermuaranya sinus ethmoidalis posterior dan sinus sphenoidalis. Kemudian juga ada meatus nasi media yang berlokasi di bawah kongka nasalis media dan merupakan tempat muaranya paling banyak dari sinus, yaitu ada sinus frontalis, sinus maxillaris, dan sinus ethmoidalis anterior. Kemudian ada meatus nasi inferior yang berlokasi di bawah kongka nasalis inferior dan tempat bermuaranya ductus nasolacrimalis. Dan ductus nasolacrimalis ini menjadi alasan kenapa saat kita menangis hidung itu sering meler, karena sebenarnya air mata itu bisa mengalir ke meatus inferior. Selanjutnya saya akan menjelaskan muara sinus paranasalis secara lebih detail. Dari dinding lateral kavum nasi ini, yang pertama di recessus sphenoethmoidalis itu terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian ada meatus nasi superior, itu terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Kemudian di meatus nasi media terdapat beberapa bangunan bula ethmoidalis. Yang pertama ada bula ethmoidalis yang berbentuk kubah menjadi muara dari cellulae ethmoidalis media. Kemudian ada hilus semilunaris yang merupakan saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis menjadi muara dari sinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum ethmoidale di ujung anterior hiatus semilunaris yang menjadi muara dari sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis anterior. Kemudian ada processus undinatus yang berada di bawah hiatus semilunaris. Yang terakhir ada meatus nasi inferior yang merupakan muara dari ductus nasolacrimalis. Kemudian pertanyaan terakhir adalah mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis? Alasan yang pertama adalah posisi ostium yang berada di atas sehingga menyebabkan drainase dari sinus maxillaris itu lebih sulit dari sinus yang lainnya. Nah, sinus maxillaris ini ostiumnya berada di 1/3 atas dinding medial yang akan bermuara ke meatus media sehingga menyulitkan drainase dari sinus maxillaris itu sendiri. Kemudian sinus maxillaris ini adalah sinus dengan ukuran yang paling besar sehingga volume mukus yang diproduksi juga lebih banyak yang menyebabkan beban drainasenya lebih besar sehingga memudahkan cairan menumpuk dan juga mengalami infeksi. Alasan yang ketiga yaitu sinus maxillaris ini berhubungan langsung dengan akar gigi, terutama akar gigi M1 dan M2 molar yang atas yang menonjol ke dalam dan berdekatan dengan dasar sinus, sehingga saat terjadi infeksi dari gigi
infeksi tersebut bisa langsung menyebar ke dalam sinus yang bisa menyebabkan sinusitis. Kemudian yang terakhir yaitu berhubungan langsung dengan udara. Saat udara inspirasi masuk ke dalam hidung, udara ini akan melewati meatus media yang langsung berhubungan dengan ostium maxillaris, dan udara ini tidak selalu steril, bisa membawa kuman, alergen atau partikel yang bisa masuk ke dalam sinus dengan mudah, yang bisa menyebabkan infeksi di sinus maxillaris. Itulah mengapa sinus maxillaris ini lebih sering terjadi sinusitis. Baik, sekian dari apa yang bisa saya jelaskan untuk menjelaskan tentang anatomi sistem kardiorespirasi untuk blok 2.2 ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.